Iya, jadi habib-habib kita, para habaib kita itu yang sudah banyak memberikan contoh-contoh tauladan yang luar biasa. Ya. Jadi kena senggol semua ini Kiai. Iya, seperti kemarin saya kan juga mau nggak mau saya kan harus juga menunjukkan bukti bahwa anak cucu Wali Songo punya Punya catatan. catatan. Sekarang seperti apa kita harus menyikapi polemik ini Kiai? Ini saya ingin tahu bagaimana saran-saran dari Ketua P3SN. Ya, Karena takut Iya. khilaf nanti ini, jadi harus hati-hati gitu ya. Iya. Jadi gini ya, Gimana? di dalam hadis kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-fakhru fil ansab itu nggak boleh, tetapi at-ta'nu fil ansab juga nggak boleh. Apa namanya, membangga-banggakan nasab nggak boleh. Tapi juga melecehkan nasab juga nggak boleh. Nah sekarang netizen kita ini ketika yang pro kesananya kemudian seakan-akan menjelekkan nasab-nasab yang lainnya begitu ya. Yang pro kesana kemudian ya begitu. Jadi saya kira itu adalah suatu hal yang kurang bijak gitu ya. Andaikan apa namanya di kalangan habaib itu juga kita harus hormat dong juga, karena kita juga banyak di dalam auratnya yang dibaca oleh kita begitu. Iya. Ada rotibul haddad, ada wirid syakran begitu ya. Jadi kita apa namanya, kemudian ketika ada gempar Kiai Imaduddin kemudian apa namanya at-ta'nu fil ansab itu luar biasa, nggak boleh, apalagi itu adalah juga orang-orang besar di masanya. Kalau melihat para habaib Indonesia ini kayak kan juga ini asalnya kan ada letupan dari sebagian saja ya. Ya karena begini ya, apa namanya, satu oknum bisa merusak semuanya gitu ya. Iya, jadi habib-habib kita, para habaib kita itu yang sudah banyak memberikan contoh-contoh tauladan yang luar biasa. Guru-guru kita juga banyak berguru ke para habaib. Ini juga akhirnya jadi kena senggol semua ini Kiai. Iya, seperti kemarin saya kan juga mau nggak mau saya kan harus juga menunjukkan bukti bahwa anak cucu Wali Songo punya catatan. Tetapi kita dalam kapasitas menjelaskan. Sesuai dengan apa namanya yang terjadi begitu, tanpa juga saya ikut-ikutan juga ke yang bukan hak kami begitu ya. Biarlah itu menjadi ranah keilmuan, mudah-mudahan ini juga bisa saling menahan diri begitu ya. Toh juga apa namanya ya, nasab itu ditolak ataupun didukung nggak akan merubah nasab. Nasab itu adalah suatu apa namanya masa lalu begitu ya. Sehingga nggak bisa orang itu kemudian kalau kemudian saya dukung kemudian nasabnya menjadi begini ya, nggak bisa. Nasab itu adalah suatu yang sudah. Jadi walaupun orang sedunia nggak mau ngaku, kalau nasabnya memang itu ya sudah. Sebaliknya seorang sedunia ini menolak kalau nasabnya itu ya. Jadi nasab itu adalah suatu. Jadi kalau kita konkretkan lagi bahwa para habaib di Indonesia ini lebih-lebih yang sudah menebarkan apa namanya ajaran-ajaran kedamaian, persatuan. Ini nggak ada hubungannya dengan polemik sekarang ini ya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada ini. Jadi apa namanya ya, kami ya tidak mengomentari ke arah sana. Ya, ini Mas ini pinternya jebak-jebak terus pertanyaannya. Ya enggak, ini saya mengikuti netizen ini luar biasa ini ya. Jadi sampai saya mau bikin apa namanya, bikin video juga ini gimana ini caranya. Takut juga ya. Selama beberapa hari ini kita selalu berada di pinggir jurang ini. Ya kita ini memang berstatement jangan sampai apa namanya juga ya membuat suasana semakin tidak kondusif begitu ya. Tapi insya Allah semuanya kan sama-sama dewasa. Kalau saya lihat di YouTube itu semuanya berargumen ilmiah semuanya, luar biasa. Bahkan saya mendapatkan keilmuan dari situ.
ternyata luar biasa begitu. Berarti sekarang apa ya, generasi kita para orang-orang yang ahli ilmu ini sekarang sudah mulai bahkan yang terpancing, antara pro dan kontra sama-sama duriannya Wali Songo. Iya, itu banyak yang alim-alim luar biasa. Jadi yang katakan begini, yang nyerang Zuriyah Wali Songo, yang membela Zuriyah Wali Songo, yang membela juga Zuriyah Wali Songo. Jadi hikmahnya ini keluar semua ini pada akhirnya. Ya dunia pesantren sudah biasa dengan Basul Masail begitu ya. Kalau nggak biasa di pesantren kaget. Begitu. Tapi yang paling penting ini dalam konteks ilmiah. Begitu ya. Jadi, nah kapasitas saya hanya sebatas menyanggah apa yang dikatakan bahwa anak cucu Wali Songo itu nggak ada. Begitu. Jadi ya sebatas itu. Saya kira Habib Bahar ya, kalau boleh saya langsung nggak mengatakan oknum-oknum Habib yang mengatakan anak cucu Wali Songo itu nggak ada begitu ya. Dalam tanda kutip dia segera mengklarifikasi. Artinya begini ya, setiap keluarga ini kan punya dapurnya masing-masing gitu ya. Yang Wali Songo kami ini juga nggak berhak untuk mengomentari Ba'alawi. Begitu juga Ba'alawi juga lebih bijaknya adalah juga tidak masuk kepada dapur daripada Wali Songo begitu ya. Sehingga ini yang kemudian apa namanya menjadi sesuatu hal yang sangat kita sayangkan gitu ya. Ini kembali lagi nih Kiai. Ya. Ada beberapa video itu kan mengatasnamakan Naat sudah berangkat bicara, itu gimana itu? Oh iya, Naat kan memang harus berbicara karena ini sudah ranahnya adalah Wali Songo begitu. Itu mewakili lembaga apa gimana? Sudah mewakili lembaga itu resmi melalui mewakili lembaga begitu. Ya. Tetapi jenengan kan juga bisa lihat dari setiap poin yang disampaikan itu tidak ada yang menyerang kan? Nggak ada. Jadi seperti yang panjenengan bilang barusan bahwa diminta untuk segera mengklarifikasi. Iya, jadi nggak ada menyerang, nggak ada. Jadi kita ini hanya apa namanya ini loh bahwa Wali Songo itu ada begitu ya. Dan pernyataan oknum Habib yang mengatakan anak cucu Wali Songo yang kemudian mengaitkan dengan Robito Alawiyah, ternyata di edaran Robito Alawiyah yang nomor berapa itu 39 itu bukan mengatakan anak cucu Wali Songo nggak ada, tetapi memang tidak punya catatan. Memang tidak mencatat. Memang tidak mencatat. Habaib dulu itu ya. Kan apa namanya ya, tidak semua sesuatu yang benar itu layak disampaikan. Gitu ya. Jadi kemudian mengatakan apa namanya bahwa ini Habib yang bodoh begitu ya dengan ulama yang alim lebih baik mana, kan itu kurang etis gitu ya, kurang etis. Ya sudah, seandainya kita ini berbicara masalah agama saya kira satu paham. Karena yang disampaikan kontennya adalah masalah mencintai Zuriyah, Muduriyah gitu ya. Kalau dulu kan dari kalangan kiai yang ngajak gitu ya. Ngajak santrinya juga mencintai Zuriyah. Kita ini kan husnudzon. Jangankan memang benar Habib begitu, orang mancung sedikit ngaku Habib aja, kita nggak tanya buku silsilahnya. Itu sakingnya guru-guru kita dari dulu sudah mengajari itu. Mengajari. Setiap orang yang datang kemudian mengaku Zuriyah Rasulullah, kita nggak pernah minta buku nasabnya mana, nggak ada. Kita husnudzon begitu ya. Nah apa namanya, tapi juga jangan kemudian dianggap orang yang mencintai itu otomatis semuanya pasti bukan Zuriyah begitu. Nah ini yang kemudian apa namanya ya kadang tapi diam aja selama ini gitu ya. Kok bisa gitu gitu ya. Tidak semua yang benar gitu menurut kita gitu. Itu layak disampaikan situasi dan kondisi. Contoh misalkan tentang nasab, apalagi kemudian kita ini seakan-akan kalau orang awam, kalau yang paham, kalau nggak paham kan seakan-akan ini pengkastaan begitu ya, orang yang nggak paham begitu ya. Apa namanya, seakan-akan kita ini kembali ke zaman feodal begitu, seakan-akan orang yang nggak paham, kalau paham kan enggak gitu ya. Orang yang nggak nyampe, masalahnya di media sosial sekarang
offset, tak ada filter. Ya, jadi kita sebelum menyampaikan sesuatu memang benar-benar harus dipikir gitu ya. Karena masyarakatnya sekarang ini sudah beda begitu ya. Jadi apalagi tentang nasab ini adalah sesuatu yang rentan. Betul. Coba dulu misalkan kalau boleh kita kilas balik sejarah gitu ya. Dulu juga Bani Alawi gitu ya, sama Masyayikh gitu ya. Itu kan juga pernah juga agak bersih tegang begitu. Jadi Arab di Indonesia yang bukan keturunan Rasulullah dengan yang keturunan Rasulullah kan agak kemudian agak renggang. Nah, payahnya ketika itu yang kita sesalkan adalah yang asalnya adalah manhaj pemikirannya sama, kemudian karena ini kemudian seakan-akan masalah nasab ini kemudian bahkan banyak yang pindah haluan ya model Arab Saudi sekarang ulama-ulama ya, gitu ya. Ada kebanyakan kemudian pindah ke paham itu. Jadi masalah nasab ini adalah sesuatu yang makanya Rasulullah memesan al-fakhru fil ansab, nggak boleh berbangga-bangga dengan nasab, berbicara terlalu dalam tentang nasab, apalagi di muka umum. Juga at-ta'nu fil ansab. Al-fakhru fil ansab ini akan melahirkan at-ta'nu fil ansab. Ketika dia berbangga dengan nasab, otomatis dia seakan-akan melecehkan nasab yang lain. Bahkan kibaril ulama zaman-zaman dahulu ini banyak yang lahir dari orang-orang yang biasa-biasa saja begitu. Contoh misalkan seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu adalah tabi'in yang luar biasa begitu ya. Nah, beliau itu kan ayahnya budak. Ibunya juga budak. Ayahnya itu kalau nggak salah namanya Yasar gitu ya. Yasar ini adalah budak daripada Zaid bin Sabit. Sedangkan ibunya itu kalau nggak salah Khairah mungkin ya. Itu adalah budak daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha gitu ya. Kemudian ada orang-orang orang-orang di kalangan atas itu kemudian seakan-akan mempersekusi Hasan al-Basri ini. Hasan Basri itu kan anaknya budak begitu ya. Gitu ya, seakan-akan begitu ya bahasa. Nah, Hasan al-Basri kemudian menanggapi itu, kalian jangan mengejek ayah dan ibu saya begitu ya. Ayah ibu saya itu adalah orang-orang beruntung begitu ya. Bisa melahirkan orang-orang hebat, bisa melahirkan anak seperti saya. Dengan statusnya budak melahirkan anak seperti Hasan al-Basri. Justru saya ini yang takut ini. Apakah saya bisa melahirkan anak seperti saya begitu ya. Jadi oleh sebab itu kita ini al-fakhru fil ansab, berbangga-bangga dengan nasab nggak boleh. Karena kita ini nggak tahu gitu ya, generasi apakah kita bisa melahirkan. Apalagi si klopen kok gitu. Apalagi begini ya, ketika orang menstatuskan nasabnya begitu ya, kepada orang-orang besar, maka dia ini akan menyalahi seperti kalau di ayat itu lana a'maluna wa lakum a'malukum gitu ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sebetulnya konsekuensi kiprah kita ini pujian ataupun ejekan ataupun penghinaan ataupun cemoohan itu kan yang menanggung adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita ini tafakhur fil ansab, kemudian maka resikonya ketika kita ini kan tidak pernah tahu kita ini namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Ketika kita ini sebagai manusia biasa melakukan dosa, melakukan suatu kesalahan, yang jelek itu bukan kita. Jadi imbasnya juga leluhur juga yang tidak tahu apa-apa begitu. Yang nggak tahu apa-apa begitu. Maka kanjeng Nabi Nabi Muhammad juga selalu berpesan. Jadi kita ini ya memang harus menjadi jati diri kita sendiri begitu ya. Oleh sebab itu kemudian rata-rata anak cucu Wali Songo yang banyak memastikan diri sampai sekarang dikatakan nggak ada. Karena sampai
karena catatannya sembunyi begitu, sehingga Karena dibilang 500 tahun nggak ada catatan gitu ya. Ya karena memang begini ya, dalam mendidik anak gitu ya, Syekh Suluki itu berpesan, catatan silsilah ini tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang masih belum dewasa. Gitu. Apalagi anak itu belum menjadi anak yang soleh. Kecuali anak ini sudah menjadi anak yang soleh, baru boleh dikasih tahu ataupun diturunkan. Iya, diturunkan silsilah itu. Itu bukan, itu kepada anak loh, masih belum boleh, apalagi kepada halayak umum. Sehingga keturunan Wali Songo selama ini ya Mas Tur ini karena pesan itu. Berarti itu konteksnya gitu, sehingga sampai dikatakan tidak ada catatan 500 tahun gitu ya. Ya karena nggak kenal maka tidak sayang. Karena nggak tahu aja, coba baca ya tahu gitu kalau sering silaturahim. Ya anak-anak pendidikan era Wali Songo itu sengaja anak itu ibaratkan biji gitu. Biji itu kalau ingin tumbuh dia kan harus dimasukkan ke dalam tanah gitu. Kalau biji itu dibiarkan di atas tanah gitu ya, maka resikonya kalau pun tumbuh dia tidak punya akar yang kuat. Kalaupun dan juga bisa dipatu ayam begitu ya. Jadi filosofinya itu. Sehingga apa dimasukkan ke dalam tanah itu artinya ya tidak mengetahui atributnya, kebesarannya begitu ya. Sehingga kita lihat anak kiai nggak ada yang belajar sama ayahnya, pasti dimondokkan ke luar. Kata-kata ini ya, leluhur kita kan sering berujar begini ya, bahwa kesukaran akan melahirkan kekuatan akan melahirkan kemapanan, kemapanan akan melahirkan kelemahan akan melahirkan kesengsaraan. Orang-orang yang sukses zaman dahulu itu kan dari suka. Hidupnya sulit. Sehingga dengan kesulitan yang dia hadapi, dia menjadi orang yang kuat. Ketika menjadi orang yang kuat, kemudian menjadi mapan. Gitu. Menjadi wajada. Nah, ketika menjadi mapan, nah kalau dia salah kemudian mendidik anaknya tidak seperti yang dia alami, begitu. Bukan dari kesulitan di awal langsung merasakan kemapanan, dia akan menjadi pangeran-pangeran kecil yang kemudian bukan menjadi orang-orang yang kuat, begitu ya, secara pribadi. Sehingga kemapanan melahirkan kelemahan, lemah menjadi anak yang lemah, tergantung. Nah, lemah ini akan melahirkan kesengsaraan. Nah, kalau sudah belajar ya balik lagi gitu. Itu namanya daur gitu. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu dididik dengan suatu hal yang sengsara dulu, maka nanti akan kuat, akan jadi orang hebat kan begitu. Nggak ada anaknya kiai itu yang masih kecil kemudian langsung diajari bahkan tidak diperbolehkan untuk dihormati begitu. Kenapa begitu? Dipondokkan dari kecil, dipondokkan ke pesantren yang lain, sehingga dia bukan sebagai putra, bukan sebagai pangeran gitu, tetapi sebagai santri biasa di pesantren yang lain begitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau anak kita dari kecil sudah dibiasakan distatuskan pangeran, bahaya ini menjadi generasi yang itu ya Wali Songo yang mungkin kalau kita bisa ambil hikmahnya, insya Allah luar biasa. Pada pemirsa yang mempunyai anak ya didik seperti itu gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kiai sudah mau banyak berbicara ini, ya. Dan ini mungkin jadi pencerahan juga bagi pemirsa, terutama netizen kita yang sekarang ini mungkin sedang kalang kabut mencari pegangan ya Kiai. Mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan panjenengan ini jadi pegangan dari sisi Wali Songo. Intinya manusia itu sebagai penutup, inna akramakum indallah atqakum, bahwa manusia ini harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Siapa yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa. Nggak pandang dia anaknya siapa, begitu. Nggak pandang dia keturunan siapa, gitu ya. Karena selama orang itu bisa berbuat baik, kata Gus Dur, ya sudah. Artinya karya kita yang dilihat itu, bukan karya orang tua kita. Kita nggak berhak menikmati kebesaran orang tua kita, karena bukan kita yang mengerjakan. Mudah-mudahan terakhir panjenengan sama keluarga diberikan kesehatan, amin. diberikan kekuatan ini amin. Dan semoga ke depan
kita menunggu perkembangan dari LP3SN ini semakin berkembang, dan dengan adanya sekarang ini LP3SN ini biar oke lagi. Payahnya saya ada di waktu zaman yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.